Shalom Ibu Bapak, sahabat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terang hidup. Ya, kita bersyukur karena oleh belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar, Tuhan memilih kita bahkan sebelum dijadikan untuk kita percaya dan mengimani Yesus, dan ini satu hal yang luar biasa. Ya, kita bersyukur dan selalu bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Satu hari kelak Tuhan panggil kita punya tempat yang pasti di surga. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk membahas satu tema konseling, studi kasus, cara mengatasi anak remaja yang suka mencuri dan berbohong. Cara mengatasi anak remaja yang suka mencuri dan berbohong. Saya baca satu ayat dari Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ada dua kebenaran yang terkandung dalam ayat 11 dari Amsal 11, yaitu berkat orang jujur memperkembangkan kota. Itu penting sekali. Jadi negara itu bisa selamat, masyarakat bisa selamat kalau para pemimpinnya jujur, rakyatnya jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, rakyat juga kemudian menyogok, maka runtuhlah bangsa itu. Yang kedua, mulut orang fasik. Nah, orang fasik itu mulutnya itu menjadi provokator. Hate speech, menebar kebencian, kebohongan, fitnah. Ya, menyalah-nyalahkan orang, mengkritik pemerintah. Jokowi dikritik terus. Padahal yang mengkritik itu orang yang buruk sekali. Dia pernah dipecat. Dia pernah memimpin, tetapi semua janjinya omong kosong. Semua janji kampanyenya itu tidak benar. Tidak dipenuhi. Dan gagal. Bahkan terlibat indikasi begitu banyak kemungkinan korupsi. Dan kita berharap KPK jeli dan berani untuk menindak itu. Jadi orang yang fasik itu mulutnya itu, narasinya, sikap perbuatannya itu meruntuhkan apa yang baik yang dibangun. Itulah sebabnya Jokowi turun pada periode ini, ya pemimpinnya harus bisa melanjutkan. Jangan antitesis, nanti malah semua yang dikerjakan Jokowi tidak dilanjutkan sehingga dibiarkan. IKN dibiarkan, proyek-proyek dibiarkan. Jadi tidak ada keberlanjutan atau kesinambungan daripada pembangunan yang sudah mulai dengan baik oleh pemerintahan 2 periode sekarang oleh Jokowi. Nah, untuk itu yang pertama adalah ini, coba orang tua belajar untuk koreksi diri. Cari tahu kenapa anak kita seperti itu. Maka alasan pertama adalah apakah kita sebagai orang tua melakukan tugas kita dengan baik dan benar. Sebab kalau anak-anak remaja, ya remaja itu dihitung dari kelas 1 SMP. Sampai katakanlah remaja akhir kelas 3 SMA. Jadi antara 13 sampai 18 itu kita anggap usia remaja awal dan remaja akhir. Mengapa anak-anak remaja, anak-anak kita suka mencuri dan suka berbohong? Coba kita cek apakah kita melakukan tugas kita sebagai orang tua yang baik, khususnya ayah. Mengapa ayah? Karena ayah itu pemimpin dalam keluarga. Ayah itu imam dalam rumah tangga. Ayah itu ya seorang guru yang bukan cuma mendidik, bukan cuma mengajar, tapi memberikan teladan yang baik buat anak-anak. Nah, apakah kita berfungsi dengan baik? Atau kita lalai, atau kita sibuk, atau kita punya hubungan yang tidak baik dengan anak-anak kita sehingga anak-anak kita seperti anak-anak yang tidak ada didikan. Mengapa mereka menjadi suka mencuri dan berbohong? Mungkin karena kelalaian itu ada di pihak kita orang tua yang tidak mendidik sejak kecil, atau mungkin mereka sejak kecil tidak dibawa kepada Yesus sehingga anak-anak tidak bertumbuh mengenal Yesus dan mereka tidak mengalami apa disebut dengan pertumbuhan iman dalam Kristus. Hal yang kedua, didiklah anak-anak kita dengan ajaran yang baik dalam Kristus dan dengan teladan yang baik sebagai kepala keluarga, yaitu ayah. Kenapa saya stres poin kepada ayah? Karena posisi ayah penting dalam sebuah rumah tangga orang percaya. Nah, kita mengajarkan anak-anak bukan cuma soal baik dan buruk, bukan soal sekedar benar dan salah, tapi ajar mereka tentang tata krama, kesantunan. Ajar mereka untuk tahu ini indah, ini buruk, ini jelek. Ajar mereka. Tetapi di atas itu semua kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak itu belajar
dari kita. Memang usia yang terbaik untuk mengajar anak-anak, menginjili anak-anak adalah ketika dia di bawah 5 tahun pertama atau 6 tahun pertama. Itu sangat-sangat baik. Di mana nilai-nilai dasar, 8 nilai dasar yang harus kita tanamkan, yaitu hormati orang lain. Melalui dia menghormati orang tua. Jadi kalau anak sudah belajar menghormati orang tua, kita berharap dia bisa hormati dirinya dan juga orang lain. Mungkin temannya. Yang kedua, sejak kecil ajak anak-anak untuk belajar jujur. Kalau tidak, nanti besar jadi koruptor. Kita sedih melihat ya seorang menteri yang sekarang diproses karena diduga terlibat dengan korupsi. Ya, satu proyek di kementeriannya yang dipimpinnya, dan dia adalah satu kandidat satu partai politik yang diduga merugikan negara sampai 8 sampai 10 triliun. Nah, KPK sedang menyelidiki tentang hal ini. Ya, jadi ajar anak-anak untuk hidup secara jujur, bilang jujur, berkata jujur, bersikap jujur. Yang ketiga, ajar mereka untuk bertanggung jawab. Ini penting. Dan itu ditanamkan sejak mereka masih kecil. Dari hal-hal kecil kita ajar mereka untuk bertanggung jawab. Yang keempat, ajar anak untuk memiliki kasih dalam Kristus. Jadi anak-anak tahu dia tidak bisa hidup egois, tidak bisa ya rasialis, diskriminatif, tapi dia belajar untuk mengasihi. Yang kelima, dia belajar untuk bekerja sama dengan siapapun. Ya, apalagi kalau dia di sekolah, ya dia belajar bisa bekerja sama dengan siapapun. Tanpa membedakan status sosial, keyakinan, agama, warna kulit, dan segala macam itu. Ya, dan yang keenam, dia harus belajar menjadi seorang pekerja keras. Kalau anak dari kecil dimanjakan orang tua, lama-lama rusak. Kebanyakan orang kaya ingin bebaskan anak dari tanggung jawab untuk bekerja. Nanti lama-lama anak itu besar kepala, manja, tidak punya fighting spirit. Dan ketika orang tua mati, usahanya tidak bisa diteruskan. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Yang tahu orang tuanya, tapi anak tidak pernah tahu. Kenapa? Karena tidak pernah bertanggung jawab. Tidak pernah bekerja keras. Yang ketujuh, ajar anak untuk punya disiplin yang baik sejak kecil. Dari hal yang sederhana. Suruh dia tata bukunya, simpan tasnya, rapikan tempat tidurnya, ajar anak untuk nyapu kamarnya, walaupun tidak sebaik orang dewasa, tapi anak mulai belajar sesuatu yang baik buat hidupnya. Yang terakhir, yang ke-8 adalah ajar anak untuk mandiri. Dan 8 hal ini yaitu menghormati orang tua, orang lain, jujur, bertanggung jawab, kasih, bekerja sama, bekerja keras, disiplin, dan mandiri. Itu ditanamkan dari anak-anak sejak dini. Dan pendidikan inilah yang menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah. Nah, ibu membantu ayah. Ibu mensupport ayah untuk ayah berfungsi menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan anak-anak. Kalau tidak, anak-anak bukan cuma mencuri dan berbohong, melakukan lebih banyak kejahatan. Lebih banyak lagi masalah dalam hidup mereka kemudian hari. Karena nilai-nilai dasar, fondasinya yang menjadi dasar hidupnya, itu tidak ada. Karena orang tua lalai untuk mendidik mereka, menanamkan nilai itu dalam kehidupan anak-anak mereka. Iya, yang ketiga adalah ajar anak-anak nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk sejak kecil mengenal Yesus. Ajar mereka untuk baca Alkitab, berdoa bersama dalam konteks keluarga. Supaya anak itu terpola dengan satu pola hidup yang baik. Nah, yang pertama adalah kita belajar untuk itu, tanamkan nilai untuk anak-anak hidup, belajar hidup takut akan Tuhan, hidup benar di mata Tuhan. Itu pertama. Sebab kalau kita hidup tidak benar di mata Tuhan, ini bibit-bibit korupsi, iya, mencuri dalam skala lebih besar akan terjadi di kemudian harinya. Dan bukan cuma kebohongan, manipulasi yang besar-besaran terjadi. Kenapa? Karena hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, ajar anak-anak untuk hidup benar di mata Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, ya, ketika kita mengajar tentang anak, buang semua konsep negatif tentang menakuti anak. Nah, banyak pemimpin agama itu suka menakuti tentang neraka. Masuk neraka lu, masuk neraka lu. Jadi orang takut. Dan itu tidak betul. Ajar anak-anak kita untuk bukan orientasi pada hukuman dan hal seperti itu. Tapi ajar anak-anak untuk belajar hidup bersyukur kepada Tuhan. Bahwa hidupnya berharga, hidupnya anugerah. Jangan disia-siakan. Hidupnya anugerah, disyukuri dengan baik. Dan mengisi dengan hal-hal yang terpuji. Dengan hal-hal yang positif. Jadi tanamkan nilai-nilai yang takut akan Tuhan pada diri anak-anak kita. Supaya satu hari ketika mereka dewasa, Alkitab katakan, mereka tidak menyimpang dari jalan itu. Jadi orientasi menakut-nakuti. Nanti kalau kamu
nakal gini, kamu dimasukkan ke neraka loh oleh Tuhan. Jadi Tuhan seperti penghukum. Nah konsep ini harus dibuang. Ajar anak-anak bahwa hidup ini anugerah. Ajar anak-anak bahwa hidup ini indah. Harus dirawat, harus dijaga, harus dipelihara. Kita belajar bersyukur untuk apa yang ada. Nah orang yang korupsi itu biasanya dia iri hati dengan orang lain yang punya ini punya itu. Atau dia tidak bisa bersyukur dengan hidup yang ada sekarang. Atau dia berkata begini, mumpung saya masih menteri, mumpung saya gubernur, saya lakukan korupsi karena jabatan ini tidak selalu ada. Nah itu kan pikiran yang kacau. Tapi orang bisa bersyukur terima diri apa adanya. Dia akan bisa lebih menjaga harkat dan kehormatan dirinya. Dia bisa belajar menerima dirinya apa adanya. Seperti Tuhan sudah menerima dirinya. Dan orang tua begitu penting menanamkan nilai-nilai ini sejak anak-anak itu masih usia dini. Kenapa? Karena mereka begitu percaya kepada kita dan nilai itu akan tertanam, direkam di alam bawah sadar mereka. Sehingga satu hari kelak, seperti Amsal 20 ayat 6 mengatakan, mereka tidak akan menyimpang dari benih-benih firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sejak kecil sudah ditanamkan orang tua, bukan cuma sekedar ajaran, tapi sebuah keteladanan hidup dari ayah dan ibu bagi kehidupan mereka, anak-anak mereka. Hal yang keempat adalah anak-anak doakanlah ya orang tuamu, tetapi orang tua doakanlah anak-anakmu. Dari saling mendoakan. Nah orang tua sangat penting mendoakan anak-anaknya. Ketika anak-anak itu tidur didoakan. Ketika anak-anak pergi ke sekolah dia doakan. Jadi anak-anak selalu diiringi oleh doa orang tuanya. Nah orang tua yang baik akan memberi teladan, saya katakan tadi. Memberi teladan yang baik buat anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anak belajar dari kehidupan orang tuanya. Ya. Pertanyaan saya seperti ungkapan saya yang pertama. Apakah kita sebagai orang tua sudah hidup benar di mata Tuhan? Sebab ketika kita hidup benar, kita mampu menghargai mereka. Baik kelebihan, tapi kita juga menolong mereka dengan segala kekurangan mereka. Kita mengerti situasi mereka dan kita mampu mengguidance mereka untuk ada di dalam pertumbuhan iman dalam Kristus. Orang tua mampu memberi apresiasi yang baik. Tapi bukan pada penampilan fisik saja. Ya biasanya anak-anak senang kalau dipuji, kamu cantik ya. Kamu pintar ya. Ih, kamu tinggi ya, badan kamu bagus ya. Saya tidak mengatakan itu jelek. Tapi jangan itu saja. Ada yang lebih mendasar, yang lebih mendalam. Itu bukan pada penampilan fisik. Tapi pada karakter anak. Jadi kalau anak itu berbuat kebaikan, nah jangan lupa dikasih apresiasi. Ya, ini bukan sekedar orientasi pada reward, bukan. Tapi itu sebuah penghargaan pada nilai perjuangan sang anak. Sedikit pun kemajuan dia atau prestasi dia atau kerja keras dia layak dan pantas untuk orang tua memberi penghargaan, memberi apresiasi. Artinya apresiasi itu penting. Mari kita doakan anak-anak kita supaya mereka nyaman. Buatlah anak-anak itu nyaman di rumah. Rumah itu menjadi satu suasana yang menyenangkan. Semua orang boleh bicara. Semua orang boleh ungkapkan pendapatnya. Semua orang boleh mengembangkan minat, bakatnya. Jangan anak-anak mulai belajar nyanyi dari dapur mamanya bilang, aduh diam, pusing mama, suara kamu fals. Waduh, anak mulai pukul-pukul panci, aduh panci mama bolong. Artinya Tuhan kasih tahu bahwa anak kamu itu berbakat main drum. Udahlah. Ya, kasih dia kesempatan untuk mengembangkan bakatnya untuk main drum. Jangan kita marah. Ini panci mama udah 3 rusak, ember rusak, belanga juga rusak gara-gara kamu ketok. Ini mama masa pakai apa? Ya, kasih aja dia kesempatan untuk latih drum karena memang itu bakatnya. Jadi doakan anak-anak kita, kasih ruang untuk mereka belajar dan kasih dukungan, kasih apresiasi. Sekalipun itu nampaknya kecil dan mungkin biasa, tapi belajar kasih apresiasi. Dengan begitu anak-anak merasa mereka orang tua memberi dukungan buat mereka. Selain orang tua sungguh-sungguh mendoakan mereka apa yang terbaik buat kehidupan dan masa depan anak-anak. Ketika anak-anak kita pada satu titik mengalami situasi yang seperti ini, yaitu suka berbohong dan mencuri, maka hal yang pertama adalah tanyakan pada diri kita sebagai orang tua, khususnya ayah. Apakah saya sebagai ayah sudah mendidik anak saya dengan baik?
Apakah sebagai ayah yang beriman kepada Kristus, saya sudah menjadikan diri saya teladan buat mereka? Apakah nilai-nilai dasar yang saya sampaikan kepada mereka sudah benar? Mereka pahami dan bisa terima. Sebab kalau mereka menerima itu karena dia lihat bahwa orang Tuhan mendukung, mendoakan dia, mengasihi dia, menjadi teladan buat dia, maka mereka belajar untuk menerima itu dengan baik. Dan saya katakan apapun situasi mereka, mereka tidak tergoda untuk berbohong. Dan apalagi mencuri, mengambil apa yang bukan menjadi milik mereka. Ajar anak-anak bahwa apa yang menjadi bagiannya diterima dengan syukur, tapi yang bukan, ajar anak-anak untuk tidak mengambilnya. Mengapa? Karena mental korupsi diawali dengan hal-hal yang kecil dan sederhana seperti itu. Dan ketika kita melakukan bagian kita, jangan lupa kita berdoa supaya anak-anak kita ditolong oleh Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Dan kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik bagi kebaikan anak-anak kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.